Sebelum video dimulai, gue mau minta tolong ke kalian untuk komen apapun di video ini dan berikan like. Karena satu like dan komen sama dengan kalian memberikan mata gue asupan instu. Oke, mari kita lanjut. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku gak percaya namanya azab. Film ini dibuka dengan seorang pedagang yang berjualan kurma dan air zam-zam karena kebetulan bulan puasa bernama Amir dan istrinya Ratna. Di mana melihat toko sebelahnya ramai tak seperti tokonya yang sepi seperti notif di HP kalian. Ya kalau yang pakai Xiaomi paling notif iklan. Acueks. Amir pun mulai marah-marah ke istrinya karena cuman bisa bilang yang sabar ya mas. Apalagi suara istrinya tak seperti tawa pengumuman sekolah ketika mempromosikan dagangannya. Pak, ada kurma aslinya sama air zam-zamnya, Pak. Semua ada di sini kok, Pak. Bu, ada kurma asli sama air zam-zamnya. Pak. Lagian aneh cuy. Toko sama-sama jual produk yang sama tapi malah rame sebelah. Make penglaris kayaknya itu. Karena tokonya sepi, mereka pun memutuskan untuk pulang dan disambut oleh jin kura-kura yaitu bapaknya yang menanyakan tokonya ramai apa sepi. Sehingga mendengar pertanyaan itu makin emosilah Amir padahal tadi udah move on tentang toko yang sepi. Pak, udah lah Pak. Bapak nggak usah ceramah-ceramah segala. Tapi kalau kita kerja nggak keras, sama aja bohong Pak. Anak dan bapak sama aja. Kok bisa ya bapaknya ngasih Ratna nikah sama Amir? Nah, merasa Ratna adalah pembawa sial, besoknya Amir pun mulai berjualan seorang diri, namun hasilnya nihil tetap sepi. Kurmanya air zam-zam. Bu, sini, bu, mampir bu, kurmanya bu, kurmanya bu. Pantesan aja sepi, nawarinya maksa kayak mau ngebegal. Hasil merasa segala cara tak berefek, Amir pun datang ke toko sebelah untuk mereview barang-barang dagangan Jono dengan pertanyaan yang sungguh ramah lingkungan. Ramai juga ya dagangan kamu ya. Kamu pakai pelet. Baru datang udah ngulti. Karena merasa seluruh pelanggan bukan terbagi merata, melainkan hanya fokus di toko Jono. Padahal toko Amir juga berjualan barang yang sama seperti toko Jono. Di buff monton ini mah bukan pelet. Kala itu mendengar Amir mengatakan pelet, Jono pun langsung emosi padahal tadi bawaannya kalem tapi malah jadi risih kalau lagi lapar. Jaga ucapan kamu ya. Saya selama ini bekerja dengan jujur. Saya nggak seperti yang kamu kira. Kalau udah jadi petinggi apa kira-kira bisa jujur bang? Atau encip-encip dikit biar nggak ketahuan? Acueks. Hasil karena Jono nggak mau ngaku, Amir pun langsung logout dari sana sebelum memicu perbaku gedigan melihat cakra-cakra QB milik Jono bocor keluar. Dan beberapa jam kemudian datanglah seorang customer pertama Amir yang mencari air zam-zam. Ini air zam baru datang Pak dari Arab. Jadi kualitasnya masih bagus. Bentar Pak ya, bentar. Tapi karena ada sebuah panggilan dari Presiden Gen Z, bapak ini pun keluar sebentar yang rupanya sudah diintai dari kejauhan oleh dua preman mental bebelak ini. Akibat begitu tersaknikan melihat tas milik targetnya. Tolong. Apaan? Apaan ini? Aduh. Bu, tenang aja, Bu. Biar viral, Bu. Biar viral. Terima gue, ha? Lu nggak usah ikut campur urusan gue ya, ha? Namun beruntung dengan aqua galon yang kebetulan kosong, Amir pun menggedik mereka satu persatu sampai surrender dan ingin resign menjadi pencuri. Iya, Pak Amir. Untung aja aku berhasil mengusir mereka. Padahal sebenarnya aku takut juga. Bang, sereman elu daripada preman bang, serius dah. Karena udah diselamatkan dan kebetulan tadi ditelepon oleh Presiden Gen Z yang berminat dengan air zam-zam, bapak ini pun langsung memborong air zam-zam Amir hingga membuat Amir jadi jadi gini toh rasanya jadi orang baik. Bahkan pulang-pulang Amir auto full senyum dan memamerkan hasil dagangannya ke istrinya serta memberi sebuah pesan immortal yang cocok didengar bagi para pengangguran. Kerja itu seperti itu. Butuh usaha keras ya. Jangan malas-malasan. Noh denger, butuh usaha keras buat dapat kerjaan, jangan males-malesan. Hasil mendengar itu, istrinya merasa tersindir karena telah menjadi istri tak berguna dan pembawa sial sebab selama ada istrinya di toko Amir jadi kosong pembeli seperti kursi DPR yang salah satunya harus diisi oleh saya. Canda pak, nggak usah serius lah nontonnya. Bahkan ketika hari udah berganti skin, Amir yang baru membuka toko, dagangannya pun langsung diserbu oleh para mama Facebook akibat melihat video Amir yang baku hantam 2 versus 1 hanya menggunakan senjata galon kosong. Ya biasalah mama FYP.
kehidupannya ditentukan FYP. Ini video bapak kan pak? Mana sih? Oh iya. Keren pak, disukai banyak orang pak. Dan tak sampai di sana saja viralnya Amir, karena reporter pun juga datang ke tempat Amir untuk meliput siapa sebenarnya sosok Amir yang lihai dalam memakai teknik galon kosong. Jadi gimana kejadiannya Bapak lawan perampok hingga menjadi viral? Lihat kameramen yang ngerekam kameramen itu lagi ngerekam orang apa ambil ancang-ancang nembakin basoka cuy. Dimana selesai melakukan presentasi di depan kameramen, kini si Amir menjadi orang yang sombong sampai tamu berjabatan tangan dengan Jono. Apalagi kini kondisi toko Amir semakin ramai karena begitu easy peasy-nya mencari pelanggan, cukup dengan bu, sini bu, para customer langsung gacor berdatangan. Bu, sini bu, beli bu, sini bu. Sini bu, sini beli. Ya, biasalah, negeri Wakanda, apapun yang viral auto rame. Orang-orangnya pada FOMO soalnya cuy. Setelah seharian berjualan, ketika pulang ke rumah, hasil wawancara Amir pun sudah tayang di TV, bisa disaksikan di Netflix kesayangan masing-masing. Bahkan karena saking viralnya Amir, mertuanya sampai memberi tutur kebenaran untuk jangan pernah lupa bersedekah dan juga jangan pernah berbuat kebegunalan lagi jika tamu rezekinya ditutup. Tapi bukannya mendengarkan tutur tersebut, si Amir malah menghantam meja karena baginya si bapak terlalu banyak bacot. Manusia berbatang yang emosian ya guys ya. Keesokan harinya saat Amir ingin menyetok ulang air zam-zam yang udah sold out diborong oleh para minion yang kehausan. Apa? Kok bisa? Emang ada masalah apa sih? Sampai nggak bisa ngirim air zam-zam ke toko saya? Hah? Distributor tempatnya mengambil air zam-zam pun malah sudah full order, jadi tak bisa mengambil orderan Amir. Padahal di kala itu Amir sedang mendapatkan orderan yang sangat banyak. Seketika air zam-zam limited edition cuy. Saya mau beli air zam-zamnya, tapi agak banyak. Antara 8 sampai 10 galon itu kalau ada. Ada apa? Ada pak? Alhasil karena pesanan tersebut, Semir jadi berpikir keras gimana caranya mendapatkan air zam-zam nurut 100% real, hingga ketemulah sebuah tutorial. Kenapa nggak dari dulu aku pikirin seperti ini? Amir. Ya, kalian tahu kan dengan ketawa seperti itu, ya ini pasti tutorial sesat cuy. Akibat tak berselang lama, Amir bisa menyulap air galon kosong menjadi air zam-zam dan berhasil gacor parah. Dengan tutorial kesesatannya mencampurkan air zam-zam 10% sedangkan 90%-nya adalah air keran. Gila, keras sekali jiwa Amir. Auto jadi barbeque di neraka sini. Ngomong-ngomong, mobilnya di mana pak? Oh, itu. Tuh. Itu tuh. Loh, Pak. Nunjuknya yang bener lah. Ini pasti lupa skenario sih. Nah, karena cuma Amir yang bisa punya air zam-zam dikala stoknya begitu langka, membuatnya menjadi satu-satunya penjual air zam-zam di kampungnya hingga bisa mendatangkan cuan-cuan dan cuan berkat tutorial kesesatannya. Kalau dari dulu ya, aku ngelakuin hal seperti ini, mungkin aku udah kaya raya. Mana ada, yang ada udah dari dulu elu ditanam bang. Lagi ya, orang-orang mana tahu kalau itu zam-zam asli atau palsu. Lah, iya juga ya. Apalagi warga Wakanda gampang di smackdown otaknya, jadi ya percaya-percaya aja sih. Mendengar menantunya berbuat kebegunalan, kakek Jin kura-kura pun datang ke toko karena merasa ada yang tak beres. Sampai firasat jeleknya itu dicurahkan ke Ratna sebab tadi ia mendengar kata air zam-zam palsu meskipun itu samar-samar. Tapi Ratna bukannya percaya, melainkan aduh. Tapi kalau untuk melakukan kecurangan, rasanya selama punya toko, aku nggak pernah melihat Mas Amir melakukan hal itu, Pak. Gimana mau lihat, orang dia diem di rumah doang. Kocak gaming kali istrinya cuy. Beberapa hari kemudian para warga pun mulai antri di toko Amir untuk membeli air zam-zam. Tiba-tiba para warga pada beli air zam-zam. Nak, pagi-pagi sudah antri. Kamu mau beli apa? Saya mau beli air zam-zam buat ibu saya yang lagi sembuh. Mantap kids, didikan anak yang gak pernah main ML emang beda cuy. Dan merasa kasihan dengan si bocil no toxic ini, si bapak pun datang ke gudang Amir untuk mencoba membantu para warga yang mengantri hingga berhasil melihat kebegunalan Amir sedang meracik sebuah tutorial kesesatannya.
karena kali ini mencampur 10% air zam-zam dengan air keran. Dosanya auto stong. Air zam-zam ini air suci. Kamu sudah berusaha mempermainkannya. Ternyata dugaan saya selama ini benar. Kamu sudah melakukan dosa penipuan yang besar. Melihat bapaknya berhasil menciduk kebegunaannya, ketika si bapak akan pulang, ia pun harus tertabrak oleh mobil spare car dengan cara yang begitu tragis, bingit. Nah itu dia, tragis bingit kan? Alhasil akibat tabrakan maut itu, saat para minion datang menolong, ya seperti biasa. Weh, nggak ada orang cek nadi pakai 4 jari, woi. Si bapak malah acting di luar skenario. Si bapak pun akhirnya bisa menuju wallpaper lumba-lumba yang membuat Amir auto full senyum di pemakaman mertuanya. Sebab kini tak ada yang bisa mengungkap kebenarannya. Ya, tapi emang bukan Amir yang salah sih. Salah apaan salah? Selesai tahlilan dengan menyantap roti jalamak 5 biadab, kini Amir pun kembali meracik air zam-zam, tapi kali ini berhasil diciduk oleh Ratna yang kebetulan datang ke sana ingin memberi kabar gembira kalau rahimnya sedang mengolah calon member FF. Bahkan Amir bukannya ingin salto mendengar istrinya hamil yang ada... Aduh. Dengarin ya, dengarin. Aku nggak peduli walaupun kamu hamil kayak atau apa kayak, aku nggak peduli. Ada ya orang gini, dikasih momongan malah bodo amat. Karena bagi Amir, ia lebih peduli dengan cuan-cuan para minion kampung ketimbang memiliki anak yang hanya bisa menendang pintu lalu meminta motor Aerox. Apalagi akibat Ratna udah tahu kebegunaannya, kini Amir pun menyekap Ratna di sebuah gudang agar tak mengungkapkan kebenarannya kepada warga kalau selama ini mereka menyantap air keran. Wah, niat hati berobat pakai air zam-zam malah nambah sekarat. Setelah mengurung Ratna, datanglah Jono ke sana yang akhirnya tahu juga kebegunalan Amir, namun karena nggak ada bukti, ia pun memilih untuk pulang ketimbang di-delete menyusul Bapak Amir. Alhasil saat malam hari, Jono yang kebetulan dapat pelanggan dan meninggalkan tokonya, muncullah Amir untuk menaruh dirijen yang berisi full air keran di toko Amir, sehingga besoknya saat Jono mengadu kepada warga untuk melakukan demo di depan toko Amir, Amir pun bisa ngeles dengan menyuruh warga juga mengecek gudang dan barang-barang di toko Jono yang sudah diedit sedemikian rupa oleh Amir. Kita buktikan siapa di antara kita yang berbuat curang. A few moments later. Pak, ini kurma-kurmanya sudah berjamuran, kok masih dijual juga, Pak? Kok bisa ya? Niat hati cepuin saingan malah merusak citra diri sendiri. Akibat kejadian tersebut, Jono pun malah termakan senjatanya sendiri karena para warga malah mencepukannya, bahkan sampai membuat Jono jantungnya mendak dikduk ser. Hingga akhirnya ia harus tershutdownkan sementara sebab jantungnya kehabisan energi untuk berdetak seperti genderang mau terang. Biasalah, penyakit orang tua. Makanya nggak usah bikin orang tua emosi, blok. Setelah tershutdownnya Jono, kini tersisa toko Amir saja yang berjualan air zam-zam dan gacor parah. Tapi meskipun udah banyak duit, si Amir tentunya tak mau menggiveaway-kan secercah cuannya untuk seorang gembel. Pengemis, ngapain di sini? Pergi kerja dong, makan jadi pengemis. Bener juga cuy, kebanyakan pengemis modal tampang memelas doang sama gendong bayi. Selesai menggebe dosa, Amir pun tak lupa memberi sedekah istrinya untuk dicaplok, tapi karena nggak mau mencaplok makanan dengan bilang itu nasi ada bau-bau babinya alias haram. Itu setelah kamu kalau kamu nggak mau makan. Tapi kalau kamu mati jangan salahin aku dong. Kamu tega, Mas. Kebiasaan woman ribet bener maunya cuy. Dan ketika balik ke toko, Amir pun melihat pasukan minion yang ia kira mau beli air zam-zam ke tokonya, dimana saat disamperin, Belanja, gara-gara air zam-zamnya palsunya bapak, orang tua saya jadi sakit perut. Bisa-bisanya mereka ngeluh barengan ya. Dari dulu kemana aja oi. Rupanya mereka datang untuk menuntut ganti rugi ke Amir, tapi karena nggak ada bukti, mereka hanya bisa celingak-celinguk dan membatalkan pendemoannya. Lagian bisa jadi kan mereka sakit karena makan sesuatu. Emang dikira hidup cuman minum doang kali ya.
Nah, di sisi lain, Ratna yang dikurung, ia pun berusaha keluar hingga berhasil melarikan diri dari sana. Namun Broja sempat berjalan beberapa sentimeter, jiwa raganya udah tak kuat untuk gerban santuy, sehingga bangun-bangun Ratna sudah berada di rumah Pak RT. Kala itu ketika tersadar, ia pun terbagongkan karena suasana tiba-tiba ramai seperti pasar malam. Dan saat itu juga Ratna yang berwajah mau jujur tentang kebegunan suaminya, ngesponlah Amir ke sana secara tiba-tiba hingga Ratna tak jadi berkata jujur. Ya, biasalah cangkem woman di saat-saat kayak gini kagak bisa ngeluarin tutur cuy. Setelah Ratna dan Amir pulang, datanglah para minion yang melapor tentang kebegunan Amir karena salah satu warga berhasil memiliki bukti melalui hasil check up yang dilakukan dokter kematian. Hasil mereka langsung cus OTW ke rumah Amir yang pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Sampai Ratna pun tepar di lantai untuk waktu yang cukup lama. Nah, ketika tepar, datanglah teriakan para warga dari luar, baku hantam skuy, hingga mengejutkan jantung Amir karena istrinya lagi mau wasted malah dapat tantangan untuk baku hantam. Apalagi para warga ke sana sambil membawa bukti tes lab dari dokter, tapi dengan jurus pendobelan dari Amir. Ia pun bilang kalau Jono yang kemungkinan menjabotase air zam-zamnya, yang padahal kondisi Jono kala itu sedang stroke. Wah, alasannya di luar nulur cuy. Di sana gebleknya para warga bukannya menangkap Amir, melainkan memberi kesempatan kedua untuk membuktikan kalau airnya bukan HDC. Dimana keesokan harinya Amir pun datang ke rumah Jono untuk mengsurprisekannya, lalu membawa Jono kabur disekap di sebuah gudang milik Amir. Ini Jono yatim piatu kah? Gampang banget dicuri. Di rumah kagak ada yang ngurus padahal kondisi lagi stroke loh. Setelah menangkap Jono, ternyata Jono masih menyimpan beberapa cakra senjutsu sehingga bisa mengedikan Amir ke lantai dan kabur dari sana dengan cara ngesot. Hingga terjadilah sebuah adegan yang di luar nalar ketika Amir ingin menangkap Jono. Wah, gasnya real banget ya guys ya. Kala itu terjadilah kebocoran gas dan Amir tak bisa keluar akibat tergeprek sebuah rak. Tapi beruntung dengan indera penciuman para warga yang mengetahui kalau Amir akan wasted di lahap api, mereka pun langsung cus OTW ke gudang Amir lalu berusaha masuk ke sana dengan mendobrak pintu. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, yang lebih kuat ya Pak. Itu mah kagak ngedobrak Pak, tapi ngebuka pintu. Ketika di dalam, mereka pun sudah melihat Amir dalam keadaan disetubuhi Hira, apalagi di dalam sana sudah berisi full gas yang bocor. Hasil saat Amir diselamatkan dibawa keluar, baru kali ini gue lihat gas meledak kagak ngeluarin api cuy, tapi angin. Selesai adegan kerealistisan itu, lihat rumahnya masih utuh cuy. Gas meledak mah udah kebakaran. Amir pun ternyata sudah dinyatakan wasted, namun karena saking membegunalnya Amir, para warga tak mau menguburkannya dan film pun tamat. Enggak dong. Karena dengan ceramah dari Pak Ustadz, otak-otak para warga akhirnya bisa kembali ke jalan kebenaran dan akhirnya mau memakamkan jenazah Amir. Nah, saat akan dikafankan, muncullah sebuah adegan sulap bin Salabim Bima Lampung Bima Sakti. Kabel casan konslet keluar api, giliran gas meledak yang keluar angin cuy. Karena kejadian ini Amir pun harus mati dalam keadaan setengah matang seperti ubi cilembu dan harus diantar ke pemakaman dalam keadaan kain kafan yang udah gosong seperti wajah Brody. Kala itu saat akan OTW muncullah aroma gas yang begitu langka, khususnya yang berisi tulisan untuk rakyat miskin, hingga membuat para warga harus OTW sambil menutup hidungnya. Di mana beroja beberapa meter berjalan, muncullah sebuah tragedi yang mengwak-wakan. Karena sebuah kiri tiba-tiba berjalan mundur sampai mendorong keranda Amir beberapa meter ke belakang, tapi akhirnya bisa dihentikan berkat beratnya dosa Amir semasa hidup. Nggak sia-sia gibi dosa ya, kerandanya jadi berat sampai bisa nganjel carry.
Selesai tragedi tersebut, kini mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pemakaman yang berada di tengah hutan Amazon, di mana saat sampai di pemakaman, salah satu builder malah terlihat tepar. Ya elah bang, disuruh gali makam malah bobo cantik. Karena rupanya mereka tak sengaja mencangkul pipa gas yang entah gimana bentukannya, gue nggak tahu, baru kali ini gue denger pipa gas. Hasil takut terjadi kebakaran, mereka pun harus berpindah makam hingga hari berganti skin. Buset dah, ngubur satu orang doang sampai malam. Ketika udah malam dan warung Bu Judes sebentar lagi mau tutup, mereka pun cepat-cepat mengubur Amir sebelum tak kebagian es kiko. Enak tahu, walaupun saat itu diberikan bencana berupa pohon yang tumbang menggeprek makam Amir, sehingga akhirnya Amir harus diaben tak jadi ditanam. Kelamaan kagak pernah sholat, matinya pindah server.